Judul pelajaran kita malam hari ini adalah The Sabbath. Apa artinya Sabat? Istirahat. Rest, istirahat. Begitu pentingnya istirahat untuk kehidupan kita, sampai-sampai istirahat itu dilembagakan menjadi salah satu dari hukum 10. Sabat seperti lampu merah. Stop. Jangan jalan terus. Jangan lari terus. Di zaman sekarang ini banyak orang disebut always on the go. Bergerak terus. Tuhan katakan ambil waktu dulu. Istirahat. Organ kita yang paling konsisten bekerja siang dan malam apa? Jantung. Itu siang malam, sementara yang malam tertidur jantung mulai. Tapi jangan lupa jantung itu memompa lepas dari pergerakan jantung ada istirahat itu. Jadi istirahat perlu untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu sebabnya katakan hari Sabat dijadikan untuk manusia. Maksudnya apa? Untuk kepentingan manusia. Hari Sabat dijadikan untuk kepentingan manusia, untuk kesejahteraan manusia, for the well-being of man. Jadi kalau ada orang mengatakan hari Sabat dijadikan hanya untuk orang Yahudi, keliru. Ayat ini katakan hari Sabat dijadikan untuk manusia. Pada waktu Yesus masih berada di dunia ini, pemuka agama Yahudi menantang Yesus dalam soal Sabat. Yang ditantang apanya? Cara memelihara. The day, no problem. Nggak jadi isu. The day of the Sabbath tidak jadi isu. Yang jadi isu adalah Syarat-syarat. the way, How to observe. how to observe the Sabbath. Di zaman kita, isu ini ditambah. Bukan cuma the way to keep the Sabbath, tapi apa yang dipermasalahkan? The day of the Sabbath. Hari yang mana hari Sabat? Sebagian mengatakan Sunday. Sebagian mengatakan Saturday. Nanti kita akan pelajari. Yang akan kita pelajari Sabat ini
ada 3 poin. 3 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah hubungan Kristus kepada asa daripada sahabat. Kemudian yang kedua, contoh dan pengajaran Yesus sehubungan dengan bagaimana cara memelihara sahabat dengan sebenarnya. Baru yang ketiga, contoh daripada murid-murid sesudah kebangkitan. Sekarang kita akan masuk kepada discussion. Bagian pertama, baik, sambil saudara-saudara menulis, saya ingin mengulangi sedikit mengapa Tuhan untuk memperingati hari lahir daripada bumi ini mengambil elemen waktu. Kalau manusia hendak mengingat sesuatu peristiwa, mendirikan apa? Tugu dibuat dari batu bata, dari semen, dari besi, dari kayu. Contohnya apa? Pahlawan. Tugu pahlawan. Di Jakarta, Monumen Nasional. Tapi Tuhan membuat tugu sahabat bukan dari semen, bukan dari kayu, bukan dari besi, tapi from a block of time, yaitu hari Sabat, untuk mengingatkan kepada kita bahwa bumi kita tidak jadi dengan sendirinya, bahwa bumi kita dijadikan oleh Tuhan. Nah, untuk mengingat hal ini, maka Tuhan mendirikan tugu yang terbuat dari waktu. Mengapa? Ada 3 poin. Ini ulangan pelajaran yang lalu. Ada 3 poin kenapa Tuhan memilih elemen waktu untuk jadi tugu peringatan penciptaan bumi. 1, karena waktu itu sifatnya universal. Kalau dibuat dari semen atau dari besi, hanya lokal, hanya orang di tempat itu bisa melihat. Tapi kalau Sabat yang terbuat dari waktu, di mana-mana pada saat yang sama bisa merayakan. Jadi karakteristik yang pertama dari waktu adalah universality, the universality of time. Yang kedua, waktu itu unavoidable. Bila mana hari Jumat tiba, Jumat petang, begitu matahari terbenam, datanglah hari apa? Sabat. Saudara tidak bisa katakan, saya mau lari dari hari Sabat, nggak mau kita Sabat, nggak bisa.
Jadi hari Sabat itu, waktu itu sifatnya unavoidable, tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita masuk ke dalam hari Sabat. Satu-satunya yang bisa kita buat adalah apa? Menyanyi. Apa lagunya? Selamat datang, Selamat datang, selamat datang. No choice. Begitu matahari terbenam hari Jumat, Sabat yang datang kepada kita, dan tidak seorang pun bisa melarikan diri dari waktu. Yang ketiga, karakteristik dari waktu indestructible, tidak bisa dihancurkan. Kalau tubuh terbuat dari bata, orang bisa hancurkan, atau dari besi sekalipun bisa dihancurkan. Tapi waktu tidak bisa dihancurkan. Christ, the creator of the Sabbath. Peranan Yesus dalam penciptaan. Ada 3 ayat besar, 3 ayat penting-penting yang harus saudara-saudara ingat. Kita jangan merasa takut, jangan merasa malu, jangan merasa ragu-ragu untuk mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Kristus itulah pencipta. Coba kita buka salah satu dari antara ayat-ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah di luar kepala. Boleh dibaca. Dina. Apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa itu Dia? Yesus. Itu adalah hukum yang kedua dari Tritunggal Yesus. Jadi ayat ini cukup jelas mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman, oleh Kalam itu, yang juga adalah Allah. Lalu pertanyaan susulan, mengapa hal ini sangat penting? Terutama sekali bila mana kita mempertimbangkan tentang asal muasalnya hari Sabat. Ya, masih ingat berapa lama 1 tahun? 5 hari. Berapa lama 1 hari? 24 jam. Berapa lama 24 jam? Satu hari bumi berputar pada porosnya 1 kali.
itu 1 hari 24 jam. Kalau 1 bulan 4 kali. 1 bulan itu berapa lama? 720 hari. Sorry. I mean 720 jam. 1 bulan itu Ada questions. bumi Ke 1 hari, misalkan ini bumi, dia berputar. 1 kali dia berputar itu itu 1 hari. 24 jam. Oh, Kalau 1 bulan 1 bulan satu kali bulan berputar. Berputar 30 Bulan yang berputar di bulan bumi. berputar mengenai bumi itu 1 bulan. tahun. Hah? 1 tahun. Bulan? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Bumi. Bumi berevolusi Berputar pada poros ya. mengelilingi matahari. Oh, matahari. Oke. Itu saya tahu. 1 minggu. Nggak ada. Nggak ada. 7 hari. Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau hari, bulan, tahun Ada. itu berdasarkan kepada interaksi antara benda-benda di langit. Bumi, bulan, matahari. Tapi 7 hari tidak ada planet ini mengelilingi itu, bumi mengelilingi, tidak ada. Minggu itu adalah tindakan Allah arbitrarily untuk kepentingan apa? Sama. Para antropolog bingung dari mana asalnya 7 hari, unit 1 minggu itu dari mana asalnya. Kalau bulan, hari, tahun, orang dapat dari interaksi antara bumi, bulan, dan matahari. Tapi 1 minggu, jadi orang harus pergi kemana untuk dapat keterangan kita 1 minggu? Ke Alkitab. Jadi siklus 1 minggu 7 hari itu adalah gagasan dari Tuhan sendiri karena dihubungkan dengan sabar. Dan menurut para ahli, para astronomers, siklus minggu tidak pernah rusak dari sejak dulu sampai sekarang. Tidak ada orang-orang yang mencoba mengacaukan orang Kristen. Masih ingat contohnya di mana? Revolusi Prancis dan revolusi Bolshevik di Rusia. Ya, itu 2, jangan lupa. Revolusi Prancis, revolusi Bolshevik di Rusia, di mana manusia mencoba untuk mengubah siklus minggu dari 7 hari jadi 10 hari. Tapi it did not work. Tuhan tahu manusia punya kapasiti kerja berapa hari? 6 hari. 6 hari. Istirahat 1 hari. 1 hari. Jadi menurut hukum kita kerja berapa hari? 6 hari, bukan 5 hari. 6 hari. 6 hari hendaklah kamu bekerja dan mengerjakan pekerjaan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara atau ada tambahan? Pernah orang tanya, pernah terjadi itu matahari ditahan. Bagaimana mau jawab itu? Nggak jawab bangsa Israel itu. Hizkia tanda.
Itu kan matahari ditahan mundur. Kenapa nggak rusak itu siklus mingguan? Susah bos. Kalau Tuhan yang ciptakan, dia bisa balikkan kembali ke posisi sebelumnya. Ini dia tahan dan balik seperti semula. Nah, ini kita bicara mengenai siklus. Tidak pernah, tapi waktu itu mundur itu matahari. Bagaimana perhitungan harinya jadi? Itu pernah yang tanya, susah sekali loh. Apakah siklus minggu terpengaruh atau tidak? Sama dengan pertanyaan, kan pernah kalender diganti, masih ingat? Iya. Tapi kalau saudara kaji dengan teliti, tidak ada hari yang hilang, tidak ada hari yang bertambah, walaupun diganti tanggalnya, harinya tidak hilang. Kalau saudara sempat buka ensiklopedia Britannica tentang siklus minggu, mereka dengan keyakinan yang sangat bulat berdasarkan ilmiah, kan para astronomer bukan tebak-tebakan, itu ilmu pasti. Mereka katakan siklus minggu dari sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya tidak bisa memberikan detailnya, tapi kalau kita pelajari orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mereka katakan demikian. Ya, telah dibuat ke hari Minggu, paragraf kedua, paragraf ketiga, hari Minggu. Allah yang sama yang menjadikan manusia dengan kebutuhan untuk beristirahat juga menyediakan sarana untuk beristirahat satu hari dalam setiap pekan, di mana manusia menyisihkan pekerjaan dan kesulitan setiap pekan dan beristirahat di dalam Dia, Sang Pencipta. Jadi Tuhan mengetahui manusia itu perlu apa? Istirahat. Dan karena Tuhan tahu manusia perlu istirahat, maka disediakan hari untuk apa? Beristirahat. Istirahat. Tapi sayangnya manusia keenakan kerja, sehingga hari Sabat pun mereka apa? Bekerja. Kalau kita ingat-ingat kembali perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, sesudah berapa lama mana turun? Mereka kan dari Mesir bawa bekal makanan. Mulai dari Sinai ke Kades itu. Ya. Mulai turun. Jadi artinya 2 bulan, setelah 2 bulan perjalanan. Sesudah berapa lama bekal mereka itu habis?
Mereka punya bekal sampai di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai mereka berkemah 11 bulan lamanya. Lama juga ya. Ya. Karena di situ itu peraturan-peraturan diberikan, hukum Tuhan, hukum kesehatan, hukum upacara. Jadi 11 bulan. Situ. Dari Kades, dari Sinai ke Kades cuma 11 hari. Jadi kalau mereka menurut mestinya cuma tidak sampai 2 tahun sudah masuk gitu. Nah, Kades itu tapal batas. Kades Barnea. Baik, jadi waktu persediaan makan mereka habis, mereka mulai bertanya-tanya, besok makan apa ini? Lalu Tuhan katakan, jangan khawatir. Berapa orang yang ada waktu itu yang berangkat dari Mesir menuju Kanaan? 2 juta lebih. 2 juta lebih. Catering mana yang sanggup melayani 2,5 juta manusia? Tiap hari itu. Nggak ada catering yang bisa melayani 2,5 juta. Baik, kemudian Tuhan turunkan mana? Apa maksud utama daripada mana? Untuk mengtes kesetiaan bangsa Israel. Jangan lupa, tujuan utama diturunkannya mana kepada bangsa Israel di padang belantara untuk menguji apakah mereka akan nurut firman Tuhan atau tidak. Baru yang kedua untuk apa? Logistik. Logistik. Jangan dibalikkan. Tuhan menguji. Coba buka Keluaran 16 ayat yang ke-4. Siapa sudah dapat? Keluaran 16 ayat yang ke-4. Keluaran 16 ayat berapa ternyata? 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi mana diturunkan? Ngetes apakah mereka menurut perintah Tuhan atau tidak. Jadi tiap hari mereka dapat satu orang satu apa? Gomer. Satu gomer. Berapa banyak satu gomer? Kalau dengan ukuran sekarang, gomer itu berapa banyak? Coba tulis di Alkitab saudara, di marginnya. Satu gomer itu 2,2 liter. Jadi satu orang dapat 2,2 liter. Ini bahan bakunya. Bisa dimasak dengan berbagai macam cara. Saya nggak tahu apa bisa dibikin woku. Carla, nggak bisa dipakai itu. Di sini sayang, sini. Ini Carla. Mari, Silakan. silakan. Ada sini. Kok mana dulu sini? Iya, oke. Jadi mana itu turun?
tiap hari biar mereka berusaha sekeras mungkin. Satu orang dapatnya berapa? 2,2 liter. Hari yang ke-6 2 kali lipat. 2 kali lipat, 4,4 liter. Besoknya hari apa? Sabat. Tuhan bilang, jangan pergi keluar untuk pungut mana. Jadi hari Sabat bukan untuk mencari mana. Apa pelajarannya untuk kita? Hari Sabat bukan untuk mencari nafkah. Kamu harus rest. You need rest. Pertanyaan. Silakan. Apakah cuma itu satu-satunya alasan untuk hari Sabat agar umat Tuhan beristirahat? Apakah beristirahat itu cuma satu-satunya alasan Tuhan menciptakan Sabat? Enggak. Itu salah satu. Salah satunya. Hari Sabat adalah hari kita datang ke rumah Tuhan untuk apa? Bersyukur. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan cukupkan keperluan kita. Jadi kita hari Sabat datang ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menyembah Dia. Jadi hari bangsa Israel gimana? Coba baca seterusnya ayat 23. Keluaran 16. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkan di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Kalau pada hari-hari biasa kita simpan mana, apa jadi mana itu? Busuk. Busuk. Tapi mana yang disimpan untuk Sabat? Nggak busuk. Nggak busuk. Ayat 27. 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungkutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Jadi Tuhan bilang hari Sabat jangan keluar pungut mana. Tapi gimana? Mereka keluar juga. Sampai sekarang masih. Jadi kalau kita keep the Sabat, jangan takut kekurangan. Tuhan mengadakan provision, double portion pada hari yang ke-6. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan hari Senin. Kristus adalah Tuhan daripada Sabat. Apa maksudnya? Siapa yang menciptakan Sabat? Yesus. Apa implikasinya? Nah sekarang kita baca hari Senin. Paragraf yang pertama, ya. Hari Senin, paragraf pertama.
Ulangan 23 ayat 25 menyatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik butir-butirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi dulu di zaman perjanjian lama di antara orang Yahudi ada hukum. Kalau kita lapar, kebetulan lewat di kebun orang, Boleh makan. feel free. Di sana dicampur saya juga begitu. Tapi jangan bawa keranjang lalu bawa keranjang lalu jual di rumah. Jadi jadi problemnya apa? Baca terus ya. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Masalahnya, oleh karena itu, bukanlah aksi itu sendiri, tetapi hari di mana itu dilakukan. Peraturan Rabi dengan tegas melarang banyak jenis pekerjaan pada hari Sabat, seperti menuai, mengirik, dan menampi. Dalam pendapat orang Farisi, dengan memetik butir gandum, meremasnya di tangan mereka, dan memisahkan gandum dari sekam, para murid bersalah karena melakukan semuanya. Jadi orang-orang Farisi yang melihat murid-murid Yesus memetik gandum dan memakannya tidak mengecam murid-murid itu karena mencuri, tapi karena itu dianggap apa? Melanggar hari Sabat. Coba kita buka ayatnya, Matius 12 ayat 1 dan 2. Dan kalau saudara pelajari Alkitab Perjanjian Baru, khususnya Injil yang 4 itu, salah satu kontroversi yang paling tajam di antara orang Farisi dan Yesus adalah masalah bagaimana menyucikan hari Sabat. Jadi kita buka Matius 12 ayat 1 dan 2. Paham dulu? Ya. Matius 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca, tidakkah dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan permasalahan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Baik, baik. Kalau sudah baca ayat-ayat tersebut, Yesus mengutip cerita di Perjanjian Lama. Ini bagaimana? Kalau saya ditanya, artinya ini apa? Sepertinya Yesus membenarkan apa itu? Pelanggaran. Apa maksudnya sih? Roti yang tidak boleh dimakan oleh orang biasa dimakan waktu itu tanpa berdosa. Itu dijadikan. Di sini ada keterangan di dalam hari Senin. Dia bilang begini, David and his men should not have eaten the bread meant for the priest. Yet, because their life were in danger, their action should be considered a permissible violation of the ceremonial rule. The second example Jesus mentioned has to do with the sacrifices and offerings ordained for the Sabbath day in a temple service, which were twice as many as those offered on any other days. The Jews themselves recognized that the temple service had priority over the Sabbath. Jadi umat jangan lupa hukum diberikan untuk apa? Kesenangan manusia. Untuk kesejahteraan manusia. The Sabbath was made for man, untuk kepentingan, untuk kebaikan dari manusia. Itu intinya. Jadi seperti yang sudah dikemukakan di pendahuluan, Kristus menyanggah serangan-serangan dari pemimpin orang Yahudi dengan mengeluarkan statement bahwa dialah Lord of the Sabbath, dialah yang menciptakan Sabat. Jadi hukum diberikan untuk kepentingan manusia. Kemudian kita masuk di isu yang paling sengit tentang Sabat. Kontroversi antara Yesus dan pemuka-pemuka agama. Masalahnya tentang apa ini? Menemukan orang pada hari Sabat. Menunjukkan berapa kali Yesus menyembuhkan orang pada Sabat yang dicatat dalam Alkitab. 16. Masih ingat jumlah mujizat Yesus yang dicatat dalam Alkitab? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada berapa? 35. Ada 35 mujizat Yesus yang dicatat. Sebagian besar tidak dicatat.
Dari 35, berapa untuk menyembuhkan? 21. 22. Dari 22 mujizat penyembuhan, berapa yang jatuh pada hari Sabat? Ada berapa dari 22 mujizat yang dicatat dalam Alkitab mujizat menyembuhkan? Ada 7. Tolong diingat, ada 7 yang disebut Sabat healing. Baik, tolong tulis di margin Alkitab saudara-saudara supaya jangan lupa lagi. Seven Sabat healing. Matius 12 ayat 10. Catat ya. Markus 2 ayat 24. Markus 3 ayat 2. Lukas 13 ayat 14. Yohanes 5 ayat 9. Yohanes 7 ayat 22. Yohanes 9 ayat 1. Ayat 7. Ayat yang seringkali kita pakai untuk memberitahukan bahwa Yesus juga memelihara hari Sabat adalah ayat mana? Pada kebiasaan. Lukas pasal 4 ayat 16. Coba sama-sama baca. Lukas 4 ayat 16. Ini ayat sudah di luar kepala orang aja. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kalau saudara kaji ayat ini dalam bahasa aslinya, menurut kebiasaannya, artinya apa? Ya, baca Selasa paragraf pertama. Kata yang dipakai Lukas di ayat 16, kebiasaan, berasal dari kata Yunani berkaitan kepada kebiasaan yang konstan dalam hal waktu dan praktek. Dengan kata lain, Yesus secara teratur berada di sinagog setiap hari Sabat sedapat yang ia bisa. Selain itu, ia sangat penting bagi Lukas bahwa 4 kali di dalam Injilnya ia menyebutkan kehadiran Yesus di sinagog pada hari-hari Sabat lainnya. Berapa kali? 4 Lukas kali. mencatat paling sedikit 4 kali. Dan Lukas inilah yang secara spesifik memberitahukan identitas dari hari Sabat sebagai hari yang ke-7 dalam minggu. Karena banyak orang selalu katakan begini, ya kami tahu hari Sabat itu hari istirahat, hari kebaktian. Tapi dari mana kita tahu bahwa Sabat di zaman Yesus dengan hari Sabtu di kalender itu sama? Nah, untuk menjawab itu banyak jawabannya. Ada yang disebut external evidence,
ada yang disebut internal evidence. Kalau external evidence, kita bisa katakan, lihat saja kalender, umumnya kalender yang dicatat oleh manusia, hari yang pertama jatuh ada Minggu. Walaupun ada usaha-usaha Untuk Iseng. pikiran minggu hari ke-7. membuat hari Minggu ada betul. Yang kedua, adanya orang Yahudi di dunia sekarang ini, jumlahnya berapa? 14 juta. 14,5 juta. 50% hidup di Amerika Utara. Sekitar 6 juta hidup di negerinya sendiri. Selebihnya tersebar di mana-mana. Nah, kalau saudara ingin melihat kapan orang Yahudi sekarang ini, orang Yahudi yang konservatif berbakti di sinagog, ada apa? Kapan? Hari Sabtu. Ada orang katakan, apakah hari Sabat di zaman dulu itu, zaman Alkitab, masih sama? Sama. Ya, Karena salah satu bangsa Yahudi jadi saksi. buktinya adalah orang Yahudi ini. Orang Yahudi. Apakah mungkin pada suatu hari seorang suami bangun dari tidur katakan, "Mami, hari apa ya hari ini?" Istrinya bilang, "Saya juga lupa." Tanya tetangga. Tetangga bilang, "Oh, kami juga lupa hari apa ini." Tanya kepala kampung. Kepala kampung juga lupa. Apakah mungkin terjadi? Tidak mungkin. 14,5 juta orang Yahudi menjadi saksi bahwa Sabat yang ada, yang sekarang ini sama dengan Sabat di zaman Musa dahulu. Jadi identitas Sabat no problem. Lalu dari segi bahasa Latin Sabat, Sabatum. Kalau bahasa Spanyol apa? Sabado. Rusia SBT-nya tidak ketinggalan. Jadi 114 bahasa manusia menyaksikan bahwa Sabat itu adalah Sabtu yang ada di kalender. Itu adalah external evidence. Nah, yang memberikan internal evidence satu-satunya adalah Lukas ini. Kalau saudara baca Lukas pasal 23 ayat 54 sampai Lukas 24 ayat 1. Kalau saja orang Kristen baca ayat ini, renungkan ayat ini, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kejepit di antara Jumat Indah dan Minggu Paskah. Kalau orang Kristen jujur menafsirkan Lukas 23 ayat 54 sampai 24 ayat 1, maka tidak akan terjadi kebingungan bahwa hari Sabat adalah hari yang kejepit di antara hari Yesus disalibkan dan Yesus bangkit.
Dunia mengakui Yesus disalib hari Jumat. Yesus bangkit hari Minggu. Nah, hari yang di tengah itulah hari apa? Sabat. Hari Sabat. Cuma yang namanya manusia, walaupun sudah diberikan bukti dari luar, bukti dari dalam Alkitab, kalau memang tidak mau percaya, ya tidak akan percaya. Apa yang Yesus baca pada suatu kali pada special occasion di sinagog? Mengapa hal ini sangat bermakna? Coba kita buka Lukas 10, Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4, 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Itu? Ya, Ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dan Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia meneruskan nas, di mana ada tertulis terus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberitakan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. apa yang signifikan dari peristiwa ini? Profesi mengenai dirinya. Orang Yahudi mengerti betul nubuatan Nabi Yesaya yang dibaca oleh Yesus pada hari Sabat. Coba yang membaca hari Selasa paragraf kedua. This wasn't the first time Jesus read and spoke at the synagogue. Jadi bukan kali yang pertama Yesus bicara di sinagog. More than a year had already gone by since he was baptized in the Jordan River. However, this was Jesus' first visit to Nazareth after leaving the carpenter shop, where he spent the first 30 years of his life and where he attended the local synagogue. During his youth, often in the synagogue on the Sabbath day, he was called upon to read the lesson from the prophet, and the hearts of the hearers thrilled
as a new light shone out from the familiar word of the sacred text. Jadi ini terjadi setelah berapa tahun? 30 tahun meninggalkan Nazaret. Baca terus ya. But this time it was different. Jesus selected a particular passage, Isaiah 61 verse 1 and 2, a text that explains the Messiah's work on earth and how he will come to proclaim the acceptable year of the Lord. That was the sabbatical or jubilee year, a time of rest. Appropriately, Jesus chose the day of rest, the Sabbath, to announce his ministry of redemption, liberation, and healing. Truly, we find rest in Jesus, a rest expressed in a tangible way every Sabbath day. Jadi ayat yang Yesus baca dari buku Yesaya, mereka tahu itu adalah nubuatan untuk siapa? Tentang siapa? Messiah. Tentang Mesias. Jadi Yesus mengulangi nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias yang akan datang. Lalu kalimat mana yang bikin panas mereka? Kalimat mana? Coba baca ayat ke-20. Baca kembali. Lukas 4 ayat 20. Kemudian ia menutup Alkitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan maka semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Terus Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. jadi waktu Yesus katakan hari ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias genap di hadapan matamu. Jadi maksudnya apa? Kesimpulannya apa? Yesus mengaku diri sebagai apa? Mesias. Lalu reaksi mereka apa? Mereka jadi marah. Baca ayat 28. Ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Terus Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. jadi saking gemesnya mereka mau tangkap Yesus. Cara membunuhnya gimana? Membuang dari atas tebing. Naik ke atas tebing lalu apa? Melempar ke bawah. Tapi Yesus berkelit menghindarkan diri. Lalu pelajarannya apa? Mereka tidak percaya pada Tuhan. Pelajarannya terdapat di paragraf terakhir hari Selasa. Namun kali ini sangat berbeda. Yesus memilih periskop khusus. Yesaya 61 ayat 1 dan 2.
ayat yang menjelaskan pekerjaan Mesias di atas bumi dan bagaimana dia akan datang untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Itu adalah tahun ke-7 atau Yobel, waktu untuk beristirahat. Tepat Yesus memilih hari istirahat, Sabat, untuk mengumpulkan pelayanannya akan penebusan, pembebasan, dan penyembuhan. Sesungguhnya kita akan menemukan peristirahatan di dalam Yesus, istirahat yang dinyatakan dalam cara yang nyata di setiap Sabat. Baik, kita pindah ke hari Rabu. Injil menyebutkan paling sedikit 7 mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Dan semua ini merupakan apa? Miracle. Jesus initiative. Dia dengan sengaja menyembuhkan pada Sabat. Walaupun sebenarnya dia bisa bikin pada hari yang lain. Untuk menekankan bahwa menyembuhkan manusia pada hari Sabat bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Jadi berulang kali Yesus sembuhkan orang sengaja pada hari Sabat untuk membuktikan bahwa healing on the Sabbath was not unlawful. Disinilah isu yang seringkali timbul, kita boleh bekerja pada hari Sabat asal untuk apa? Menyembuhkan. Berbuat baik. Dan pertanyaan ini tidak Habis-habis. black and white question. Kan ada yang black and white, sudah jelas ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa perawat-perawat Advent bekerja pada hari Sabat di rumah sakit Advent tidak apa-apa? Kenapa kita dituduh bersalah? Kita cari untung, cari uang. Tergantung Mereka merawat orang sakit, pendeta. Di rumah sakit Advent apa nggak terima gaji? Terima. Terima. Tapi kan Tapi ada yang sungguh-sungguh mengatakan, saya hari Sabat betul-betul menggunakan waktu, tenaga, perhatian hanya untuk menyembuhkan. Uang yang saya dapat hari itu saya kembalikan jadi apa? gereja. Offering, untuk membuktikan bahwa saya bekerja bukan untuk uang tapi untuk kemanusiaan, seperti Yesus mengatakan, it is lawful to do good to other people. Sampai sekarang isu ini masih tetap ditanyakan dan nampaknya tidak ada jawab yang dianggap memuaskan. Sudah diterangkan kalau di rumah sakit Advent segala sesuatu yang bisa ditunda, segala sesuatu yang bisa dihindarkan, dihindarkan. Tetapi di rumah sakit Advent televisi juga nyala hari Sabat. Kalau ada pasien pulang hari Sabat, apa bisnis office tidak selesaikan hari Sabat. Jadi
Jadi kalau ada orang tanya sama saya terus-terus, saya katakan begini, karena ada orang tanya, menurut pendeta bagaimana? Mesti jelas ya atau tidak? Saya bilang, saudara-saudara, saya tidak mau jadi angan-angan hati saudara-saudara. Kalau tiba di soal yang grey area seperti ini, saudara berdoa aja sama Tuhan. Kalau saudara rasa apa-apa ya. Tapi kalau angan-angan hati saudara tidak enak, ya jangan dilakukan. Tidak ada jawabannya. Mulai. Jadi kembali kepada motif. Ada orang yang kerja tapi bergumul. Ada orang yang memang biasa aja kerja di sana. Ada orang yang merasa minta jam Iya. satu itu beda. jadi hanya Tuhan yang tahu kita punya motif kerja di Sabat tadi. Ya makanya saya nggak mau jadi angan-angan hati orang. Terus bahwa kita nggak bisa judge orang. Kita nggak tahu ya punya masalah. Mungkin dia setengah mati. Berdoa Ya, supaya orang bagus. itu ngomongnya sungguh-sungguh. Saya kalau hari Sabat kerja di rumah sakit non-advent, bukan untuk money. Saya kerja untuk kemanusiaan. Saya rawat dia, saya kasih obat, saya suntik. Dan uang gaji yang hari itu saya serahkan ke gereja. Ada yang berpendapat demikian. Nah, sekarang baca keterangannya. Hari Rebo, Iya. paragraf 1, 2, 3. Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mengaku pada pekerjaan Allah dalam mendukung ciptaannya. Bahkan pada hari Sabat ia terus memberikan hidup dan memelihara alam semesta. Terus Yesus mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak menjadi legalis, baru Yesus mengajar bahwa supaya kita kita jangan apa? seharusnya tidak menjadi legalis. Apa itu legalistik? Terlalu fanatik, terlalu Baca terus. Legalis. Ketika memelihara Sabat, memeliharanya berarti beristirahat dari pekerjaan kita sendiri. Dan bahkan lebih penting lagi berhenti berusaha untuk melakukan jalan kita untuk keselamatan yang juga tidak mungkin. Setan ingin meyakinkan kita untuk memelihara hari Sabat dengan berfokus pada diri sendiri. Jika ia tidak bisa menggerakkan kita melawan hari Sabat, ia akan mencoba untuk mendorong kita ke yang ekstrim lainnya, legalisme. Nanti di conclusion ada keterangan tentang ini. Jadi kita tunggu di conclusion nanti. Yang terakhir hari Kamis, Sabat setelah kebangkitan. Ayat mana yang memberikan hint kepada kita bahwa walaupun Yesus sudah disalib, Sabat masih tetap berlaku? Ayat mana? Matius 24. Kisah 13 ayat 14 dan 22 menit. Kalau yang keluar dari diri Yesus adalah Matius 24 ayat 20. Ya, baca di Kamis Yang paragraf berapa menit? pertama. Banyak orang Kristen memelihara hari Minggu gantinya hari Sabat, menawarkan sejumlah alasan yang terutama adalah kebangkitan Yesus. Selain bagian-bagian kecil bahwa tidak ada di dalam Perjanjian Baru, termasuk ayat-ayat tentang kebangkitan dan mengajarkan bahwa hari Minggu menggantikan hari Sabat.
Perjanjian baru menunjukkan bahwa Kristus bermaksud agar sabatnya dipelihara bahkan setelah kebangkitannya. Nah, kemudian apa yang Yesus katakan tentang sabat pada tahun-tahun setelah kebangkitannya. Baca ayat kedua. Perkataan Kristus dalam Matius 24 ayat 20 menunjukkan bahwa di tahun 70 Masehi, sekitar 40 tahun setelah kematiannya, hari Sabat diingat kudus sebagaimana sebelumnya. Huru hara, kegembiraan, ketakutan, perjalanan yang diperlukan untuk lari dari Yerusalem akan tidak pantas pada hari Sabat. Yesus katakan, coba buka Matius 24 ayat 20, just to refresh our memory. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berdoalah supaya peristiwa itu terjadi jangan musim dingin, jangan Hari Sabat. Jadi Yesus mengantisipasi jauh ke depan. Jadi Yesus sendiri memberikan hint tentang Sabat yang terdapat dalam hukum Tuhan. Kemudian ada sederetan ayat di sana yang memberikan bukti bahwa Paulus rasul-rasul sesudah kebangkitan masih tetap berbakti pada hari Sabat. Sabat. Tapi orang Kristen punya jawaban yang lain. Ini rasul-rasul datang masuk ke sinagog pada hari Sabat itu sifatnya evangelistik, bukan sekedar worship. Mereka punya alasan. Itu orang Yahudi yang berbakti pada Sabat. Mereka sudah tidak lagi. Lalu mengutip ayat-ayat yang menyebutkan hari yang pertama, kali sedikit ada 8 ayat. Tapi kalau sudah baca dengan konteksnya, tidak memberikan hint satu pun bahwa Sabat diganti dari Sabtu kepada Minggu. Tidak ada. In conclusion, Sabbath keeping ties us to the beginning of earth creation, to the very foundation of our existence. Kalau saudara ke gereja hari Sabat, besok kita ke gereja hari Sabat, apa yang ada di benak saudara? Apa makna Sabat? Saudara-saudara, ada ahli psikologi Rusia yang anti agama. Dia mengadakan eksperimen. Ahli jiwa ini diambil seekor anjing, lalu pada jam-jam tertentu bel dibunyikan, tang, terus dikasih apa? Dikasih makan. Jadi tiap kali bel dibunyikan dikasih
neraka. Lalu pada suatu waktu dibunyikan bel, teng, tidak kasih makan, tapi air liurnya keluar. Karena dia sudah terbiasa kalau lonceng berbunyi makan. Kalau makanan dilihat kan air liur keluar. Ini begitu teng dibunyikan makanan tidak dikasih air liur tetap itu namanya condition reflex. Condition reflex artinya reflex yang dipaksakan. Jadi orang kafir katakan orang Kristen itu seperti anjing tadi. Kita hari Sabat di condition reflex. Karena dari kecil sudah diajak ke Sabat, ke gereja hari Sabat, maka akhirnya ke gereja itu jadi condition reflex. Nah, apa yang ahli psikologi Busia ini buat ada benarnya. Kita seringkali masuk ke gereja hari Sabat, ada yang di gereja gantinya dengar pendeta khotbah, ngobrol, yang diobrolkan style baju yang terbaru, tas yang terbaru. Jadi kita masuk ke gereja tidak lagi merasakan makna rohani. Kita masuk ke gereja karena sudah terbiasa masuk ke gereja. Itu yang berbahaya. Jangan sampai kita seperti anjing percobaan ahli psikologi Rusia di condition reflex. Jadi kita masuk ke gereja hanya sekedar rutin. Jangan. Kita harus menikmati, meresapi makna Sabat dalam hidup kita. Walaupun mudah untuk menjadi legalistik tentang Sabat, ada orang lain very relax, maksudnya sangat longgar dalam memelihara hari Sabat. Yang lain sangat fanatik, yang lain sangat longgar. Kita harus ada balance. Kalau menurut pelajaran sahabat kita, strike the balance. Ada sejenis penyakit namanya Sabaticus morbidus, itu bahasa Latin. Nama penyakit ini keren kedengaran, Sabaticus morbidus. Penyakit ini biasanya timbul jam 9 pagi hari Sabat. Tidur. Pusing sedikit, jangan-jangan saya ada tumor, lebih baik saya istirahat saja dulu. Hujan gerimis seperti topan, tapi nanti jam 7 malam penyakit Pergi ke Vegas. penyakit tumor tadi Hilang. Itu Sabaticus morbidus. Banyak orang Afrika dihinggapi penyakit ini. Begitu jam 7 malam tiba, siap-siap ada birthday party. Ada satu kata yang missing di nomor 3, keep the Sabbath holy. Nah di sini orang suka bertanya, bagaimana sih memelihara Sabat suci? Apa yang suci?
Dalam bahasa Ibrani suci apa? Set aside Set aside For holy for purpose. holy purposes. Jadi kalau katakan Sabat itu suci, artinya Sabat itu adalah satu hari yang diasingkan untuk maksud-maksud yang suci. Apalagi yang suci? Puluhan. Perpuluhan. Perpuluhan itu kita kesampingkan, jangan kita pakai untuk bayar mortgage, jangan bayar hutang kita kepada orang lain, jangan untuk beli baju, melainkan untuk masuk yang suci. Tempat itu suci. Holy place. Gereja yang kita habiskan tidak bisa dipakai untuk marching and game, untuk makan-makan dan lain sebagainya. Ada holy people, umat Tuhan yang diasingkan untuk menjalankan misi tertentu. Jadi holy time, holy place, holy money, holy people. Artinya set aside for holy purposes. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai Holy perkawinan juga pendeta.